hidup yang terasa hangat. Ya kadang-kadang kita seperti berdebat ya di dalam kelas itu. Oke. Jadi saking terdasnya, Berpikir kritis itu namanya. bahagia ya, sangat senang bergabung di SMA. Ada kesan yang tersendiri, pasti ada sekali. Stay tuned on 6C Podcast. Jumpa lagi dalam suatu program yang akan membahas dan mengupas tuntas segala permasalahan kalian bersama narasumber yang keren dan kompeten. Voila, 6C Podcast, we talk about us. Bersama saya, Madam Arni, dan Saya Salma Najwa Zahra. kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang super keren dari SMA Negeri 6 Yogyakarta sendiri nih. Oke, ada Bapak Eko Sunario MPDI dan Bapak Muhammad Budi Hardiantoni SPD. Oke, dalam podcast edisi spesial HUT SMA Negeri 6 Yogyakarta ke-72, kali ini kita akan membahas tentang Muda Wijaya Selalu di Hatiku. Yes, itu dia topiknya. Muda Wijaya selalu di hatiku. Apakah sudah di hati Pak Budi atau sudah di hati Pak Eko? Kita Selalu selalu. di hati, di jantung, dan di jiwa. Iya, di jiwa. Oke, nanti kita kupas tuntas ya tentang ini. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak saat diterima bekerja di 6C? Boleh dong diceritain ke kami. Boleh dari Pak Budi dulu. Masih ingat kan ya Pak ya? Monggo. Masih ingat Yang lah. dari Pak Eko dulu ini. Oh, dari saya ya. Ji, monggo. Ini ceritanya agak panjang ya. Ini kalau saya tulis mungkin ratusan halaman, Aduh, tapi karena skripsi, Pak Eko. waktunya ini sangat singkat. Jadi singkat cerita. Oke. Ini saya sejak 2008 ya. Ini Iya, Pak. mengabdi di SMA Negeri 6 Yogyakarta ini. Perasaannya sangat senang dan bangga ya. Karena bekerja dan bertemu dengan teman-teman guru, karyawan dan juga para siswa yang hebat ya, hebat. Senang sekali saya bisa bersama belajar dan juga saling meningkatkan prestasi. Oke, kalau Pak Budi gimana Pak Budi? Wah, susah dikatakan dengan kata-kata rasanya. Itu dengan apa dong Pak? Saya baru ya, mungkin masih junior dari Pak Eko, tapi Oh, memang gitu. di luar sana itu SMA 6 itu memang benderanya itu sudah melegenda ya, legendaris lah istilahnya itu. Dari dulu zamannya saya tuh kenalnya zamannya yang bandel-bandel itu. Sekarang Oke. terbalik Yang 180. Yang tadinya pakai okol sekarang jadi pakai akal Wah, gitu Masya ya. Allah. Oke. Sekarang mau masuk sana itu udah kelihatannya wah ini saya harus masuk sekolah favorit, jadi harus siap Persiapan. mental, jiwa dan raga saya. Jadi makanya terus sesudah masuk, waduh, gurunya, siswanya, masya Allah, sopan, Alhamdulillah. ramah tamah, anaknya pun cerdas. Amin. Jauh sekali dari yang dulu. Oke. Belum ditanya sudah nanya. Jadi Itu saking kritis ya? terdasnya, Berpikir saking kritis itu kritisnya. namanya. Saya sangat bahagia ya, sangat senang bergabung di SMA 6 ini. Gitu, Madam. Baik. Kalau gitu, hal menarik apa sih yang sangat berkesan untuk Bapak berdua selama mengajari 6C? Apa Pak? Yang paling berkesan? Berkesan terus ya, setiap hari selalu ada kesan yang tersendiri gitu. Pasti ada sesuatu Ada peristiwa sesuatu yang wah, tiap hari peristiwa. Tiap hari selalu ada peristiwa. Ya apa ya? Mengajar itu seperti berinteraksi dengan anak, dengan selalu ketemu dengan sesuatu hal yang baru setiap harinya, dan kita harus mencari, menggali, belajar lagi, berinovasi. Itu jadi semangat kita untuk selalu pengen terus ketemu gitu, terus ketemu di sekolahan, ketemu anak-anak dan selalu begitu. kalau Pak Eko? Ini karena edisi khusus ya, podcast kali ini edisi khusus. Sebelum narasumber ditanya, ini bertanya ke Mas dulu ya. Ini terbalik. Jadi ini Jadi edisi kan pertanyaan spesial. menarik ya. Jadi memang Jadi Salma ini kalau Sekali-kali nih, Pak sudah Eko. sering kan bertemu Pak Eko ya. Menurut Salma yang menarik pada diri Pak Eko itu apa? Awas sama.
kalau menurut saya Pak Eko itu tuh lucu banget, lucunya tuh natural gitu, jadi bisa mencairkan suasana, jadi seru banget gitu kalau diajak Natural, ngobrol Pak. gitu. Itu yang menarik apa tadi yang menarik? Lucunya. Itu lucunya Oh, Pak lucunya. ya. Jawabannya kurang tepat. Oke, apa tadi Gitu ya, menarik? Pak? Yang menarik itu tangannya menarik. Yang menendang kakinya. Oke, betul. Yang mengangguk kepala ya, Pak? Bercanda. Oh iya. Oke, ini serius ya. Jadi saya ya menarik tadi ya, menarik anak-anak ini ketika ya seperti yang disampaikan Pak Budi tadi ya, aktif ya, anak-anak itu aktif dalam pembelajaran itu kita merasa senang dia hidup ya. Karena apa? Karena ketika kita memberikan satu hal, sebenarnya anak-anak itu sudah punya 5 hal, sehingga dari hasil pembelajaran itu menjadi berapa? 1 tambah 5 menjadi bukan hanya 6 tetapi bisa menjadi 15 dan seterusnya. Karena apa? Dalam proses itu ada diskusi, tidak hanya seperti gelas kosong kemudian guru memberi itu seperti itu saja, tetapi mereka justru sudah punya bahan dari rumah ya kan. Kemudian ya kadang-kadang kita seperti berdebat ya di dalam kelas itu ya, karena ada pendapat ini pendapat itu, tetapi di situ ada rasa senang ya dan kepuasan ketika belajar itu memang ada sesuatu yang bertambah baik dari sisi guru maupun dari sisi siswa. Artinya guru ini tidak hanya merasa dia punya kemampuan lebih memberi saja, tapi harus siap untuk menerima dan belajar bersama. Nah ini menurut saya ini menarik ya, menarik dalam sebuah proses pembelajaran saling memberi dan menerima. Nah, melihat karakteristik siswa SMA 6 Pak yang sekarang ini ya, kalau Pak Budi tadi bilang dan Pak Eko bilang itu anak-anak SMA 6 sekarang kan aktif. Karakteristik ya anak-anak zaman now gitu ya Pak ya, aktif, punya banyak potensi. Tantangan terbesar yang Bapak alami selama mengajar dan mengabdi di SMA 6 itu apa Pak? Pak Budi? Siapa? Saya dulu. Boleh. Kok malah jadi pandang-pandangan ya? Di pandangan pertama. Ini saya nggak nanya lagi ya, apa yang membuat menarik kalau Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus menjawab saya Pak. Tantangan. Wah, ini sangat menantang menurut saya. Oh gitu. Jadi menurut saya itu hidup itu harus ada tantangannya. Jadi kalau nggak ada tantangannya ya flat, nggak ada sesuatu hal yang konflik atau masalah itu kayaknya nggak seru gitu. Makanya di SMA 6 ini tantangannya seru sekali. Dari siswa aja sudah aktifnya seperti itu, kitanya harus membenah diri, harus bersiap diri, harus belajar lagi. Jadi harus regenerasinya, besok lagi ketemu lagi, berbeda lagi generasi. Setiap tahun itu harus selalu ada penemuan dari siswa itu yang baru, apalagi dengan keaktifan mereka berinovasi dan penelitian itu kan udah sangat-sangat harus gurunya harus benar-benar selalu berinovasi dengan baru, harus selalu ketemu dengan sesuatu yang baru setiap harinya. Menurut Pak Eko gimana Pak Eko? Tantangan yang terbesar yang ada yang harus dihadapi gitu melihat karakteristik anak-anak zaman sekarang ini. Tantangan ya ini saya bicara secara luas, jadi tidak hanya dalam pembelajaran tetapi juga bagaimana memberikan program-program ya pembinaan di sekolah, karena siswa ini tidak hanya mengikuti pembelajaran di bidang akademik tetapi banyak kegiatan ya non akademik ini yang memotivasi siswa untuk mengembangkan potensi ya bakat minatnya untuk berprestasi. Jadi kita lihat setiap pendataan awal ya, kita lihat daftar ulang itu ya, misalnya anak-anak itu punya potensi apa saja ya kan, sehingga di situ kita melihat mengidentifikasi ada akademiknya bagus, kemudian ada yang non akademik ya, ada bidang seni, tari, olahraga, musik dan sebagainya itu ya, dan juga penelitian. Itu kita berikan ya mestinya mereka itu pelayanan terbaik ya, kita pelayanan terbaik dalam pembelajaran ya, kita memberikan proses pembelajaran yang ya sebagai fasilitator ya, tidak hanya memberi tapi tadi bisa katakan itu kita memfasilitasi kebutuhan anak itu apa dalam pengembangan diri, baik di pembelajaran akademik maupun juga yang pembinaan prestasi. Kalau memang dia bidangnya adalah seni ya, kemudian kita beri kegiatan-kegiatan ataupun program yang bisa mengembangkan bakat seninya. Kalau dia punya bakat olahraga ya misalnya, ya ada bidang-bidang ekstrakurikuler atau pembinaan prestasi di bidang olahraga itu. Nah, itu sebuah tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan ya di SMA Negeri 6 Yogyakarta ini, kita fasilitasi baik bidang akademik maupun juga non akademik, sehingga mereka itu bisa hebat dari sekian ratus
siswa itu ya semuanya hebat di bidang masing-masing. Oke. Ya, di bidang masing-masing. Nah, bicara masalah prestasi ya Pak ya. Tadi kan Pak Eko sudah menyinggung bahwa bagaimana caranya supaya anak-anak bisa berprestasi di bidangnya masing-masing. Dan dari awal pun Pak Eko sudah melihat, kebetulan kan Pak Eko ini sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan begitu ya Pak ya, sudah melihat memetakan potensi-potensi anak seperti apa. Bagaimana Pak upaya yang dilakukan oleh sekolah atau khususnya Pak Eko sendiri sebagai wakil kesiswaan agar mengajak anak supaya mereka bisa berprestasi, tidak hanya sekedar cuma misal mengikuti KBM saja atau berdiam diri sebagai siswa yang dalam tanda kutip biasa-biasa saja gitu. Bagaimana Pak upaya yang dilakukan? Ya, jadi ajakan ini kita kata ajakan ini menjadi sesuatu yang lebih persuasif dibandingkan dengan instruksi atau perintah. Jadi misalnya dalam sebuah edaran ataupun pengumuman ya, kita tidak menggunakan kata wajib ya. Misalnya kegiatan ini wajib diikuti oleh siswa, tetapi dengan adanya edaran tentang kegiatan berprestasi itu, kita menumbuhkan minat pada diri siswa bahwa sesuatu itu walaupun di surat, walaupun di pengumuman tidak tertulis kata wajib diikuti, tetapi kata kewajiban itu justru akan muncul pada diri siswa sendiri. Misalnya peserta didik kelas 10 dan kelas 11 harap mendaftarkan diri dalam proses pembinaan prestasi misalnya. Kan tidak ada kata wajib ya, tadi harap itu kan sebuah harapan. Tetapi dari situ kita memberikan penanaman pada diri peserta didik itu terpanggil secara secara pribadi, emosinya gitu itu ya, bahwa itu adalah sebuah peluang. Ya, sebuah peluang bahwa ini adalah fasilitas dari sekolah, sehingga mereka itu ya kalau memang mau mengembangkan bakat minat, ya dia akan mewajibkan dirinya sendiri, bukan pihak luar yang mengejar-ngejar ya, ataupun memberikan itu adalah sebuah kewajiban. Nah ini, jadi ada sentuhan-sentuhan berdasarkan emosi tadi. Nah itu bisa didapat kalau memang mereka itu sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Ketika pendataan itu kan kita identifikasi bidang-bidang yang mereka miliki, bakat minatnya. Kalau tidak sesuai ya walaupun dipaksa kan tidak akan mau ya. Nah, jadi ketika ada pilihan itu sesuai dengan bakat minat, maka walaupun tidak ada kata-kata wajib untuk diikuti, mereka akan terpanggil untuk mengikuti program itu, panggilan gitu jiwa. Ya? Ya, Oke. Jadi lebih ke persuasif daripada pemaksaan. Oke. Jadi diperlukan ini dong Pak, apa namanya, trik-trik khusus? Ya, pertama identifikasi yang tepat, pemetaan yang tepat, kemudian juga nanti bisa jadi kadang orang itu belum tahu, kadang-kadang tidak sadar juga bahwa kehebatan saya itu apa, kelebihan saya itu apa, maka di situ bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru wali kelas, Bapak Ibu guru, di situ nanti bisa memberikan rekomendasi juga. Kamu kayaknya kok bagus nih di bidang seni suara ya. Kalau Pak Budi ini tarik suara, kalau Mbak Salma ini seni suara, dia suka menarik suara. Nah, itu berarti harus dikembangkan, ikut program ini saja. Itu boleh, karena memang kadang-kadang kita tidak sadar diri kita itu punya kemampuan. Saya itu juga nggak sadar kemampuan saya. Secara otomatis ya. Oke, semakin menarik ini. Oke, baik. Setelah melakukan upaya-upaya tersebut, dukungan sekolah untuk anak-anak yang berjuang untuk berprestasi itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita selain memberikan fasilitas tadi pembinaan, itu juga ada apresiasi. Apresiasi yang pertama, jadi kita ya walaupun sebenarnya itu mulai dari hal-hal yang kecil ya. Kita memberikan ucapan kepada siswa yang berprestasi itu sebuah apresiasi yang luar biasa ya. Kalau kita ada misalnya anak juara lomba tidak ada yang memberikan ucapan, itu kan ya apa ya, sedih kan ya. Nah ini kita berikan ucapan, bahkan ucapan ini kita dokumentasikan ya Pak Budi ya, dalam bentuk poster-poster apresiasi. Ini Pak Budi termasuk yang ikut mendesain dalam poster-poster apresiasi ini, kita share ke media sosial, kemudian dipajang di lobi Tunjung Putih ya. Kemudian nanti kita berikan penghargaan juga pada saat wisuda purna siswa dan juga nanti pada akhir tahun pembelajaran itu ya, setiap tingkat itu. Nah, itu bentuk apresiasi. Yang kedua tentu saja kita berikan ini, artinya dorongan juga dari sisi bagaimana nanti anak itu selain sudah berprestasi dalam satu hal itu, dia
terus mengembangkan. Artinya tidak berhenti di satu ini, langsung puas gitu ya. Iya. Mendapatkan satu prestasi terus wah saya sudah merasa puas. Tidak, Berarti tetap ada harus- follow up-nya Ya, ya, ada Pak follow ya, up-nya. ada follow Selanjutnya itu up-nya. misalnya dia sudah juara tingkat kota, wah bagaimana bisa juara tingkat Nasional. bagaimana bisa juara tingkat internasional dan seterusnya. Artinya setelah internasional ada enggak ya? Dunia Artinya akhirat dong, Pak. bidang-bidang yang lain gitu ya. Hati Maksudnya di luar begitu ya. akhirat. Ya, akhirat Ya, misalnya sama seperti itu. Tuhan ini. Oke, Ya memang oke, betul. oke, Jadi oke. artinya upaya ini kita tidak semata-mata untuk mendapatkan yang duniawi ya, karena Ya, betul sekali. keberkahan. Oh iya, Betul benar-benar. sekali. Tujuan mulia kita ya. tanamkan. Ya. Oke. Itu luar biasa ya respon Iya. dari Bapak Ibu guru dan sekolah. Apresiasinya sangat tinggi. Jadi ya siswa-siswa di sini semakin semangat untuk terus berprestasi. Ya, betul sekali. Oke, kemudian Pak, kan mungkin ya tidak semua anak bisa menunjukkan dirinya sebagai anak yang berprestasi. Misal, bagaimana cara sekolah itu memupuk rasa cinta kepada siswa SMA 6, kepada seluruh siswa SMA 6. Bagaimana cara sekolah untuk membuat anak tuh kayak aku nih bangga sekolah di Namce. Nah, ya itu tadi Muda Wijaya selalu di hati. Supaya seperti itu tuh bagaimana? Untuk urusan cinta Pak Budi. Harus saling Apa Pak Budi? saling Kalau bersama. supaya cinta itu gimana Pak Budi? Supaya cinta itu? Supaya cinta itu biasanya pandangan pertama. Berarti kita bikin Ya, first memang impression yang awalnya bagus itu dulu kita gitu ya ke awalnya siswa. Kesan, Oke. kesan. Mengajak mereka mempunyai kelompok kegiatan-kegiatan yang positif. Banyak sekali di SMA 6 nih ya Pak Eko ya. Ya. Untuk kegiatan adiwiyata, kegiatan apalagi eskulnya ini luar biasa masalah Pak Eko ya. Ya. Nah, dari situ mereka akan mempunyai komunitas-komunitas dan yang akan satu tujuan ke visi misi sekolah tentunya. Nah, dari keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar untuk mengorganisasi panitia sendiri, apalagi besok ini sebentar lagi ya Pak Eko. Ya. Ini Iya, sebentar kita mau ini. ulang tahun. Iya, ini anak-anak sendiri yang Menyiapkan. segalanya ini. Masya Allah, ini benar-benar kualitas ya, kualitas dan oke. kuantitas anak-anaknya. Gimana memang Pak sudah- Eko kalau menurut Pak Eko? Ya benar. Jadi memang tadi saya tambahkan. Jadi saya tadi menanamkan ya pada diri anak itu memang ada satu apa ya? Mereka itu hadir di suatu tempat ya, misalnya di SMA Negeri 6 Yogyakarta itu harus punya peran ya, dalam bidang apapun sesuai Iya. dengan bakat minat. Betul Jadi sekali. saya katakan jadilah orang pilihan, jadilah siswa pilihan, jadilah guru pilihan. Artinya apa? Ketika hadir di suatu sekolah itu jangan artinya seperti kebanyakan di situ. Artinya kamu punya kelebihan apa? Nah, Oke. disitulah tonjolkan, sesuatu. dibina, diasah. Ya. Jadi Kelebihan kita yang tidak ditonjolkan ya Pak ya? Iya, jadi masing-masing kan punya kelebihan ya. Iya. Artinya ada yang kelebihan. Sudah cukup di sini aja loh Pak. Gak usah dilanjutkan Nantikan. ya. Jadi itu dikembangkan. Tidak Oke. bisa kita membandingkan siswa yang satu dengan yang lain hal yang sama Iya. karena masing-masing memang punya Menonjol. kelebihan hal yang menonjol yang berbeda-beda. Oke. Itu dikembangkan. Jangan sampai hanya wah saya yang penting datang presensi ikut pelajaran. Nah, itu maksud saya. Tapi nggak punya apa ya Semangat. yang dibanggakan. Iya, Ya, iya, kita betul. tidak boleh membandingkan dengan yang lain. Dia punya kelebihan yang mungkin lebih tinggi. Ya biarkan. Tapi saya akan punya kelebihan dibandingkan tahun lalu, karena punya kelebihan dibandingkan waktu SMP dan seterusnya itu loh Oke, maksudnya. berarti membandingkannya dengan diri Iya, sendiri di dengan masa diri lalu, sendiri. jangan membandingkan dengan teman yang lainnya gitu ya. Jadi Apalagi dengan harus rumput punya- tetangga. Karena rumput tetangga akan selalu lebih Hijau. Apalagi di perumahan nggak ada rumput ya. nggak ada rumput betul. Iya, jadi rumput tetangga lah malah. Tapi benar madam, memang anak-anak ini banyak sekali kegiatan. Bahkan anak-anak ini bisa satu siswa itu mengikuti Beberapa kegiatan. 4 langsung kegiatan. Energi mereka itu sangat kuat sekali. Iya, iya, betul, Dari betul, situ betul. ketahuan mereka itu sangat mencintai SMA 6 ya. Pengen datang ke sepakat. SMA 6. Kadang-kadang kita batasi ya. Batasi artinya, sampai kita aja maksimal- sampai susah membatasi iya. ya Pak Eko ya. Maksimal sekian kegiatan yang harus diikuti gitu ya. Artinya itu bukan berarti kita apa ya itu melarang, tetapi karena mereka agar lebih fokus saja ya. Iya, Fokus. Eko. Oke. Nah, berhubungan dengan kegiatan-kegiatan itu otomatis kan di 6C ini ada organisasi-organisasi gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana langkah Pak Eko sendiri itu mengembangkan jiwa kepemimpinannya atau leadership-nya supaya baik dan supaya organisasi berjalan dengan baik. Itu bagaimana Pak?
Ya, ini bicara kepemimpinan. Jadi memang pada hakikatnya setiap diri itu adalah pemimpin ya. Ya, aduh, udah berat ini, Nah, udah berat. Pemimpin rumah Aduh. tangga. Jadi karakter pemimpin ini begini, mengorganisasi, ya. Oke. Bagaimana menggerakkan tanpa dia itu harus kadang-kadang terus terjun secara langsung. Oke, Misalnya ya, leadership itu saya ya. menginginkan bunga ini bergeser. Saya tidak harus ini kan. Kenapa? Ya nanti saya nabrak mic kan begini. Nah, Oke. berarti saya Bagaimana bagaimana caranya? minta bantuan Mbak Salma ya ini untuk menggeser. Ini adalah bentuk kepemimpinan. Oke. Ya, bentuk kepemimpinan. Mudahnya Simpel begini. itu ya, Pak ya? Simpel itu, Oke. tetapi nanti kalau kita implementasikan dalam berbagai bidang ya sesuai dengan bidangnya. Misalnya tadi bicara masalah organisasi di sekolah ya. Kita tanamkan kepada siswa bahwa banyak wadah ya kegiatan-kegiatan itu, tetapi semua kegiatan, semua kelompok-kelompok ataupun komunitas ini berada satu wadah, Oke. yaitu OSIS. Nah. Ya, satu-satunya organisasi resmi di sebuah sekolah itu adalah OSIS. Ada sumber hukumnya, ada dasar jadi hukumnya OSIS itu gitu ya. akan dia punya banyak cabang di bawahnya ya. Oke. Ada kelompok musik apa Mbak namanya? NMC. ya kan. Oke. Ada kelompok karawitan namanya Pak Pradangga itu. Ada kelompok seni rupa, desain NDC, ya kan? NDC. Ya, dan sebagainya itu NDC. atapnya satu OSIS. OSIS. Nah, seperti itu kita harus mengakui bagaimana koordinasi, bagaimana komunikasi, tidak semua itu bergerak sendiri-sendiri, Ya. tapi ada komando, ada komunikasi, ada koordinasi. Itu dilatih dari hal-hal yang kecil. Dalam lingkup kelas juga begitu. Ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara, ya kan? Nah, itu bagaimana ketua kelas bisa menggerakkan teman-temannya untuk aktif dalam bidang ketugasan masing-masing. Seperti itu. Kalau nggak salah ada 9 dari OSIS itu ada 9 sekbid. Jadi ya Pak Eko ya. Nah, dari 9 sekbid itu sudah masing-masing ya. Ya, Dari masing-masing kayak kadang ada di sub-sub musik, kegiatan, ada sub-sub ya kan? kegiatan kerohanian, bagian tentang keagamaan itu ada keagamaan. NCC, Rohis, KPK, misalnya ada itu kan itu 4 sendiri atapnya itu. satu OSIS. OSIS. Nah, kan gitu. Misalnya seperti itu. Seni musik, seni rupa, desain, terus macam-macam sampai Oke. apapun aja. Iya, rupa Iya. rupa apa seni. Dan Seni semua rupa aktif. atau lupa seni Pak? Tapi ada semacam pelatihan atau ini sebelum untuk apa namanya? Pembimbingan. Iya, pembimbingan itu untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan anak-anak gitu ada atau tidak Pak Eko? Ya, di wadah yang besar tadi ya untuk OSIS ini ada pengurus OSIS ya. Nah, itu setelah mereka dilantik itu ada kegiatan namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Oke. Nah, mereka diberi bekal bagaimana dia mengorganisasi kegiatan mulai dari perancangan ya. Perancangan program, kemudian nanti pada saat pelaksanaan harus koordinasi dengan pembina, kemudian juga pasca pelaksanaan. Itu ada prosedur operasionalnya sehingga harus ditaati, dan itu bentuk dari bagaimana melatih diri menjadi pemimpin. Yang paling sulit itu kan bagaimana memimpin diri sendiri. Ya. Kalau memimpin orang lain gampang ya kan, tetapi bagaimana menginstruksikan untuk dirinya sendiri. Saya harus taat kepada ketua, saya harus taat kepada keputusan bersama. Nah, ini yang penting ditanamkan. Berarti meskipun bukan ketua itu juga seorang pemimpin ya Pak ya? Iya. Jadi mereka bagaimana memimpin dirinya sendiri untuk posisi itu. Ya. Seperti itu, cakep, seru ya pembicaraannya ya. Setiap Aduh. individu itu Iya. pemimpin. Iya, Pak. betul sekali. Bener Pak Eko. Tidak harus pemimpin keluarga ya Pak. Benar. Jangan ninggal saya. Senggol bos. Sensor. Ayo. Pak Eko ini kan udah lama sekali ya di SMA 6. Pasti Iya, udah banyak enggak lama sekali sih. Makan garam. udah banyak perubahan yang terjadi gitu di SMA 6. Iya. Ya, dari awal dekade berarti 2000-an ya Pak ya? 2008. 2008 Ya. sampai sekarang. Sekarang tahun berapa? Lupa karena corona, karena pandemi jadi lupa tahun. Karena pandemi jadi lupa Iya, tahun iya, kayaknya Iya, Pak Eko. kadang kebanyakan ini ya. Di rumah Iya, soalnya kan. PPKM. Jadi tanggapan Pak Eko nih dengan kondisi 6C yang saat ini seperti apa Pak? Ya, luar biasa perkembangannya ya. Tapi semua itu memang indah pada masanya. Artinya asik. memang pada masa itu ya, dengan suasana yang tadi mungkin tiada hari tanpa kelahi. Ya mungkin saat itu indah ya, saat itu indah. Tetapi untuk saat itu dibawa ke sini nggak akan cocok, ya kan? Sekarang dibawa ke sana nggak mungkin, belum lahir. Ya artinya apa? Artinya kita tidak usah lah sifatnya menjelek-jelekan masa tertentu, apalagi masa lalu.
ya kan. Masa lalu itu mungkin pada saat itu memang situasi ya tidak memungkinkan. Jadi potensi yang lebih daripada siswa ini, kemudian fasilitasnya mungkin saat itu masih kurang. Nah sekarang kan perkembangannya seperti ini ya, bisa kita lihat ya, prestasi di bidang riset, di bidang seni, olahraga, dan semuanya banyak sekali. Itu memang apa ya, artinya dari sisi keseriusan dari para siswa dalam mengikuti pembelajaran, dalam mengikuti pembinaan tadi itu juga meningkat. Fasilitas ya sekarang ini belajar ini tidak hanya dari satu sumber belajar, tidak hanya dari satu buku, tetapi dari banyak sumber. Nah, fasilitas jelas mendukung. Tetapi kalau memang karakter ini tidak dibangun dengan fasilitas yang mudah, itu justru memang bisa jadi anak ini akan terjerumus ya. Karena termanjakan dengan teknologi. Ya, betul. Nah, maka walaupun artinya ketika sekarang ini fasilitas sudah bagus ya, tetapi kalau dari dukungan pihak sekolah juga tidak kondusif, maka juga belum tentu dengan input yang positif nanti akan menghasilkan keluaran atau output yang semakin baik juga. Intinya kondisinya berbeda ya Pak ya, dari dulu prasarananya berbeda, SDM-nya berbeda, input siswanya juga berbeda. Itu kita nikmati saja. Yang penting kita artinya terbuka dengan kemajuan teknologi, tetapi juga harus pandai dan bijak ya Pak. Bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk terus berkembang. Kalau kita merasa sudah istilahnya itu hebat ya, wah kita sudah punya prestasi ini. Nah sekolah lain bisa jadi ada yang lebih kan. Makanya kita harus terus berpacu, berprestasi, mengembangkan diri. Gitu. Oke, benar banget. Nah, menuju HUT 6C tanggal 27 Oktober besok nih, menurut Pak Budi apa sih yang perlu ditingkatkan demi kemajuan SMA 6? Oh, seru nih. Untuk HUT 6C ini yang ke-72. 72 cantik. Tahun. Angka cantik itu. Cantik. Jadi memang yang tahun kemarin, tahun lalu, tahun sebelumnya itu pasti ada momen-momen tersendiri ya, momen-momen yang pasti sangat indah pada waktunya atau itu. Nah, ini kan kita harus menciptakan tema-tema tertentu. Kalau temanya kemarin apa, tema hari ini apa. Ini kan yang benar-benar harus kita siapkan itu seluruh panitia-panitia, dari guru juga, dari siswa, dari seluruh pendukung acara, dari seluruh komite juga, dari semuanya keluarga besar SMA 6 ini saling bekerja sama. Satu harus bekerja sama untuk saling mendukung, mensupport acara ini. Dan ini kan setiap tahunnya pasti yang aktif mengadakan itu anak-anak ya Pak Eko ya. Jadi guru pembimbing itu memantau, bukan terjun langsung di lapangan ya Pak Eko ya. Jadi memantau dalam setiap sekbid masing-masing. Ada satu persembahan apa yang dari Bapak Ibu guru itu Pak Budi? Oh, lomba Pak Iko. Karya. Karya. Ada ya, nanti. Oh jadi, iya. Gimana dong Pak Budi itu? Insya Allah besok ya ini ya. Iya. Kita sama menyumbangkan di JB Media kalau nggak salah itu. Nanti kita di Jogja Media, Jogja Belajar itu namanya, disingkat JB Media. JB Media kalau kalian di YouTube itu ngetik JB Media itu akan keluar nanti. Nah, kita alhamdulillah kemarin menyumbangkan untuk ulang tahun SMA 6 ini ke-72 ini pas genap 72 video kita sumbangkan dari SMA 6 ini, dari seluruh guru membuat konten video pembelajaran khusus yang disumbangkan untuk JB Media. Semoga ini sangat bermanfaat sekali untuk seluruh siswa-siswi SMA di Yogyakarta ini. Ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu. Keren. Jadi SMA 6, guru-guru SMA 6 menyumbangkan video pembelajaran ke kanal JB Media. Jadi JB Media itu adalah kanal yang dimiliki oleh Balai Tekomdik DIY di Pura DIY. Untuk ulang tahun yang ke-72, kami guru-guru SMA 6 itu menyumbangkan 72 video.
Waduh, keren banget. 72 video untuk ditayangkan. Dan itu bukan video abal-abal ya. Video pembelajaran tentunya Iya, yang akan video bermanfaat. Jadi ini pembelajaran. salah satu apa ya Pak, berarti wujud bakti SMA Ya, 6 kepada masyarakat ya Pak ya. Iya, betul. Gimana tanggapannya Pak Eko ini? Jadi tadi memang ini sebagai satu hadiah ya untuk dunia pendidikan, untuk Indonesia ya. Jadi tadi Asik-asik. 72 video pembelajaran disumbangkan melalui JB Media, tetapi untuk Indonesia sebenarnya, Iya. untuk Indonesia, untuk pendidikan Indonesia di ulang tahun yang ke-72 ini angka cantik. Angka cantik. Tapi di samping itu ada satu Pak, saya mau mempersembahkan di video saya ada. Oh iya, Jadi ada. Aiko juga Tapi Gimana, di samping gimana? itu saya mau mempersembahkan satu pantun nih ya. Oke, Itu pantun mari. Di meja ada 3 bunga. Cakep. Ada 3 cakep. Cakep. Putih, kuning, dan ungu. Ini Ungu ya? Anggap aja ungu lah Ungu. Pak. Soalnya Ini sudah saya siapkan pastikan ungu, saya Soalnya pastikan disiapin ungu. ungu. Iya. Wahai 6C tercinta, Oke. kau selalu di hatiku. Cakep. Balas Pak Budi. Balas, Pak. Ah, nggak bisa pantun ya. Iya, iya. Oke. Oke. Jadi begini, saya sambung ini yang serius. Pantun ini. Jadi di hari ulang tahun ini, kalau sebuah pendidikan, ini lembaga pendidikan ya SMA 6 ini, tidak seperti perkembangan usia orang ya. Kalau orang itu sudah 72 tahun. 72 tahun bisa dibayangkan ya. Ini 32 bunga ya. Kalau 27 tahun kan bayangannya kan bisa ke saya ini. 20 Sebaya sama saya dua, berarti, ya, Pak. beda tipis ya. Itu ya sudah renta kan ya. Oke. Usianya ya mungkin tulang-tulang sudah keropos, kulit-kulit sudah keriput, ya, Energinya mulai wajah berkurang ya. sudah berkurang. Tetapi kalau lembaga pendidikan usia 72 tahun itu sudah Semakin matang. Iya, betul Artinya sekali. sudah menelurkan berapa iya. pakar-pakar pendidikan, Betul tokoh-tokoh. Alumni-alumni kita Alumni tersebar banyak di berhasil seluruh di situ. Indonesia dan menjadi orang-orang penting yang Betul, mengabdi untuk Indonesia ya kan? gitu ya Pak Kita ya. harus bersyukur. Jadi hakikat dari perayaan ulang tahun itu kita bersyukur. Nah, di era pandemi seperti ini ya kita tidak bisa ya menyelenggarakan rasa syukur ini secara lebih luas dalam acara-acara yang apa itu mengundang kerumunan. Ya, Tetapi betul. kita punya inovasi tadi ya Ya. dari SMA 6 itu menyumbangkan sesuatu yang tadi mudah-mudahan Dalam bentuk bisa digital berharga. itu ya, dan Iya, berharga, bentuk yang betul. digital mudah nanti bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Amin, Luar amin, biasa wah, sekali. keren pokoknya. Luar biasa sekali. Baik, kemudian kira-kira harapan Bapak berdua untuk SMA 6 saat ini bagaimana, Pak? Ini harapan Harapannya. terakhir atau Harapan terakhir. Jangan dong Saya Pak. jadikan pesan-pesan terakhir itu. Kesan pesan terakhir. Harapan Pak. Harapan kedepannya. Jangan harapan palsu ya Pak ya. Harapan kedepannya. Saya atau Pak Budi? Monggo ya. Boleh dari Pak Eko boleh. Oke, dari Pak Eko dulu ya. Jadi harapan ya untuk internal ya kaitannya dengan SMA Negeri 6 Yogyakarta ya kita berharap tetap istiqomah ya untuk beritikat baik memajukan pendidikan bersama kita memajukan bersamai anak didik untuk mereka bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat minatnya ya, tidak seperti artinya harus sama kan seperti itu. Nah, kemudian untuk eksternal dalam artian masyarakat ya bagaimana nanti kita bisa menjadi terbuka melihat satu lembaga pendidikan itu mengalami satu perkembangan ya. Jangan hanya melihat yang dulu-dulu, tetapi mestinya bisa mengikuti bahwa SMA 6 itu akan berkembang dari tahun ke tahun dan itu harus artinya harus diketahui dan diikuti. Nah, itu. Sehingga nanti kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kehidupan ini. Gimana kalau Pak Budi gimana? Yang jago bikin harapan nih? Oh tidak. Harapan ya? palsu. Apa harapannya Pak Budi nih apa nih Pak Budi? Ya kita sebagai guru ya selalu berharap sama seperti Ki Hajar Dewantara ya sebagai pamong kita tuh Asik. sebagai pamong sebagai siswa-siswa dan kita harus saling berinteraksi dengan siswa untuk mengembangkan dunia pendidikan ini dengan lebih lebih kreatif lagi karena di sekarang ini dunia digital ini benar-benar
inovasinya cepat sekali. Ya, seperti handphone aja 1 hari seminggu udah ganti lagi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus cepat juga dalam memahami ilmu-ilmu IT. Walaupun ya guru-guru ini harus juga jangan melihat ke belakang, tapi harus melihat ke depan, berbarengan, selalu belajar, selalu keinginan belajar untuk meningkatkan diri. Karena siswa-siswanya harus terus maju, terus bertemu lagi siswa-siswa baru. Kita tetap harus semangat. Dari 3 buah bunga di meja, tetap semangat berkarya. Tepuk tangan. Membalas konten. Dapat. Masuk nggak? Masuk. Pak Eko. Kok nggak dibilang cakep-cakep? Oke, sekarang ini nih Pak, bukan pesan terakhir ya Pak ya. Sekarang pesan khusus untuk dari Pak Eko dan Pak Budi untuk semua siswa SMA Negeri 6 di ulang tahun ini. Dari Pak Eko ke Pak Budi atau? Kepada siswa Oh, Bapak. Jangan 3 bunga lagi loh Pak. Tutup 3 bunganya. Jadi anak-anakku ya, dimanapun berada, ini kalian masuk sebagai bagian dalam proses pendidikan di SMA Negeri 6 Yogyakarta dengan berbagai fasilitas ya. Sesuai dengan bakat minatmu silahkan kembangkan ya. Teruslah berprestasi, dan prestasi yang sejati itu memang dilakukan dengan proses yang sungguh-sungguh ya, proses yang sungguh-sungguh. Tidak usah melihat atau membandingkan dengan yang lain, tapi prestasi yang sejati itu dilihat dari diri kalian dibandingkan dengan masa lalumu. Artinya ketika kalian posisi di kelas 11 ya misalnya, bagaimana perkembanganmu, prestasimu dibandingkan kelas 10. Kalau ada peningkatan, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Kalau yang kelas 10 bagaimana perkembangannya dibandingkan dengan ketika masih SMP ya Pak ya? SMP. Jangan SD terlalu jauh. Ketika masih SMP kan, dan seterusnya. Artinya prestasi itu kita lihat diri kita di masa lalu ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok tentu harus lebih meningkat lagi. Oke. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau dari Pak Budi apa dong pesannya untuk siswa-siswa? Mempunyai karakter dan kemampuan masing-masing. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut kalau dia mungkin mempunyai kemampuan di seninya. Dia lebih harus berlatih lah. Mereka harus tetap jangan, aku nggak bisa matematika nih, nggak apa-apa. Mereka kemampuannya masing-masing. Tuhan itu menciptakan kemampuan masing-masing setiap individu. Kita harus bersyukur dan tingkatkan kemampuan itu. Dan SMA 6 alhamdulillah sudah memfasilitasi itu, teman-teman yang bisa berinteraksi di dunia seni dan di dunia, apalagi teater SMA 6 ini Pak Eko. Kemarin ini sangat di masa bagus. Pandemi, di masa pandemi ini mereka membuat film pendek kemarin. IGTV ya. Iya. Masa pandemi pun kita tetap berprestasi, tetap aktif, gurunya pun aktif. Alhamdulillah. Jadi saya tambahkan tadi saya sebut itu, jadilah manusia pilihan tadi ya. Artinya ketika jadi siswa pilihan, jangan hanya yang biasa-biasa saja. Walaupun mungkin di sisi akademik kurang. Nah, harus bisa melihat kelebihannya di bidang apa. Jadi memang terpilih di bidang masing-masing. Nggak perlu minder ya Pak. Nggak perlu minder. Harus memaksimalkan potensi. Kayak Salma, suaranya bagus. Ini penyanyi loh Salma ini. Olah vokal, ya kan? Kelas musik kan misalnya seperti itu. Ya. Kalau suaranya bagus kok olahraga, nah nanti ya dalam artian mungkin tidak optimal. Harus sesuai dengan bidang masing. Tetap semua diikuti program-program yang ada. Tetapi apa tadi spesialisasinya sesuai jangan dengan salah memilih ya. Betul. Tetapkan pilihanmu. Seru banget ya Salma ya. Kita tuh ngobrol kali ini. Sayangnya memang waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sudah menyimak podcast kali ini para sobat muda IJ semua. Saya boleh berpantun nggak ini ya? Boleh. Jangan 3 bunga lagi. Nggak 3 bunga sekali ya. Di sini Arni, di sini Salma. Nah, saya mana? Di situ Pak Eko, di sini Pak Budi. Selamat ulang tahun SMA 6 Yogyakarta. Muda Wijaya selalu di hati.
Terima kasih telah menyimak podcast edisi khusus HUT SMA Negeri 6 Yogyakarta kali ini. Saya Madam Arni dan Saya Salma Nasyiwa Zahra. pamit undur diri. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam.